Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu pada materi haji dan umrah. Nah, hari ini kita membahas materi ini sesuai pada kitab yang ada di dalam kitab fikih Ghayah wa Taqrib. Mungkin nanti ada beberapa yang sama dengan apa yang sudah kita bahas kemarin pada pekan lalu. Nah, itu ada juga di kitab ini. Nah, baik, di kitab ini kita akan membahas yang pertama, syarat wajib haji, kemudian rukun haji, rukun umroh, sunnah haji, wajib haji, dam atau denda haji, larangan-larangan saat ihram. Oke, jadi dua yang terakhir, dam dan larangan saat ihram, nanti kita akan bahas pada pekan depan. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasan kita pada syarat wajib haji. Nah, antum bisa menyimak materi ini di kitab antum yang sudah antum punya, ya, kitab Ghayah wa Taqrib. Wa syara'itu wujubil haji sab'atul asya'. Syarat wajib haji ada 7 perkara. Yang pertama adalah al-islamu, ya, dia beragama Islam. Yang kedua, wal-bulugh, dia sudah mencapai usia balik. Dan yang ketiga, wal-aqlu, ya, jadi dia berakal, tidak gila. Wal-khurriyatu, yang keempat, dia merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima, wa wujuduz zadi, dan yang kelima ini adalah adanya bekal atau biaya dalam berkendara. Kemudian yang keenam, watahlliyatut tariqi, jalannya aman. Ya, maksud dari jalannya aman ini nanti ketika apabila jalan yang kita lewati untuk berhaji itu tidak aman, maka hukum haji menjadi tidak wajib. Begitu pula nanti ketika seorang perempuan, ketika dia hendak berhaji tetapi tidak punya mahram untuk bisa mendampingnya ketika haji, maka haji bagi dia tidak wajib. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir, wa imkani al-masiri, memungkinkan dalam perjalanan atau mampu. Nah, maksudnya di sini orang tersebut tidak sakit-sakitan, mampu secara fisik. Baik, ini adalah syarat wajib haji dalam kitab Ghayah wa Taqrib. Selanjutnya, rukun haji. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun haji ada 4. Nah, hanya 4 di bab ini pada kitab Ghayah wa Taqrib. Yang pertama adalah al-ihramu ma'an niyati, ihram beserta niat. Nah, kalau kita paham bahwasanya memang ihram adalah berarti niat, dan
ketika kita berniat dalam berhaji itu harus dilakukan sebelum kita melakukan wukuf di Arafah, ya. Ya, jadi lebih tepatnya niat ini dilakukan pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, jika di luar waktu ini, maka otomatis berubah menjadi umroh. Niatan awal kita untuk haji berubah menjadi umroh ketika melewati batas melakukan niat atau ihram. Selanjutnya, dalam niat ini, ya, kita lafalkan labbaik Allahumma ya Allahu hajjan. Ini adalah lafaz niat dari haji, ya. Kemudian yang kedua, wal wukufu bi Arafatin, wukuf di Arafah. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat bahas ini, wukuf di Arafah memang dilakukan di padang Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemarin sudah antum pahami pula bahwasanya wukuf ini dimulai ketika matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian rukun yang ketiga adalah wal baiti was-sa'yu. Ustaz ulangi, bil wat tawafu bil baiti, ya. Tawaf pada Ka'bah. Ini tawaf apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sisi kiri Ka'bah atau berlainan dengan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir adalah wasa'i baina Safa wal Marwata. Kita melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Jadi sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah rukun haji. Kita lanjutkan pada rukun umroh. Nah, wa arkanu umrati salasatun. Umrah, ya, rukun umrah itu ada 4. Saya ulangi, wa arkanul umrati arba'ah, ada 4, ya. Yang pertama adalah al-ihram. Ihram, kita berniat. Jadi kalau niat umrah itu sepanjang masa, ya, jadi tidak ada batasan waktu. Kemudian yang kedua adalah tawafu, tawaf. Ketiga wasa'i, kita melakukan sa'i. Yang terakhir wal khalqu awit taqsiru fi ahadil qawlaini, mencukur rambut. Dan di sini kita disunahkan untuk menggundul atau dipendekkan menurut salah satu dari 2 pendapat. Jadi kita memilih antara menggundul atau memendekkan rambut kita, ya. Kita milih salah satunya. Memang sunahnya adalah menggundul. Nah, kalau laki-laki, nah silahkan antum menggundul rambut antum ketika melakukan umroh ataupun haji. Jadi biasa, ya, rukun yang keempat ini biasa kita panggil dengan tahallul, ya. Ini adalah rukun-rukun dari umroh, mirip dengan rukun haji, hanya saja yang membedakan tidak ada wukuf di Arafah.
Selanjutnya kita bahas wajib haji. Wa wajibatul haji ghairu arkani salasatu asya. Jadi wajib haji selain rukun itu ada 3. Nah, harus kita pahami dulu antara wajib haji dan rukun. Apa perbedaannya? Nah, kemarin kita sudah bahas terkait rukun. Jadi rukun itu adalah serangkaian dalam melakukan ibadah haji. Dan ketika kita melalaikan atau meninggalkan salah satu dari rukun, maka haji kita menjadi batal. Dan kita harus mengulang lagi haji itu pada tahun selanjutnya. Tapi kalau wajib haji, nah ketika kita meninggalkan wajib haji ini, kita akan berdosa dan tidak sampai menyebabkan kita haji yang kita lakukan menjadi batal atau tidak diterima. Dan hanya saja di sini kita wajib mengganti wajib haji yang kita tinggalkan itu dengan dam atau denda. Nah, begitu. Nah, apa sih wajib haji yang 3 ini? Oke, yang pertama adalah al-ihramu minal miqati. Ihram dari miqatnya. Apa sih miqat? Jadi niat dari miqatnya. Miqat diartikan batas masa atau waktu dan tempat mulainya kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian miqat itu sendiri dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama miqat zamani. Untuk haji atau batas waktu untuk haji itu adalah pada bulan bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam awal bulan Zulhijjah. Kemudian miqat zamani untuk umrah adalah sepanjang tahun ya. Kemudian miqat, nah ini kalau untuk miqat zamani itu diartikan waktu. Sedangkan miqat yang kedua adalah miqat belum sempat teredit. Miqat makani, ya, ini yang ketiga adalah miqat makan, yang kedua adalah miqat makani. Miqat makani itu diartikan batas tempatnya untuk berihram. Jadi ada banyak klasifikasinya. Yang pertama, ketika kita berlokasi di Mekah saat itu atau kita tinggal di Mekah, maka ihram kita mulainya adalah di Mekah. Tapi kalau kita datang ke Mekah ya, itu dari arah Madinah, maka kita berihramnya di Zulhulaifah. Tapi kalau kita datang dari arah Syam, Mesir, Afrika, maka mulai ihramnya adalah di Juhfah. Kemudian kalau kita datangnya dari Tihamah, Yaman, maka kita mulai berihram di Yalamlam. Kemudian ketika kita datang dari arah Najd Hijaz ataupun Najd Yaman, maka kita berihram dari Qarn. Dan terakhir, kalau kita datang dari arah timur, maka kita berihram dari Zati Iraq. Nah, ini macam-macam miqat ya, makani ya, atau batas tempatnya. Selanjutnya, wajib haji yang kedua adalah waramyul jimari as-salasi ya, melempar 3 jumroh ya. Jadi apa saja 3 jumroh itu? Yang pertama adalah jumratul ula atau jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga adalah jumroh akobah dan jumroh
ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah ini dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji atau Zulhijjah. Dan yang terakhir adalah wajib haji yang terakhir adalah wal khalqu atau mencukur rambut. Nah, ini ya pembahasannya di materi haji pada kitab Ghayah wa Taqrib. Nah, selanjutnya kita akan membahas sunnah haji. Nah, lumayan panjang ya. Wa sunnahul haji sab'un. Ya, sunnah haji itu ada 7. Yang pertama adalah al-ifradu. Nah, al-ifradu adalah ifrad ya. Jadi ifrad itu apa? Ifrad adalah bahwa taqdimu al-haji 'ala al-umrati, mendahulukan haji atas umrah. Jadi ini adalah cara dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau kemarin sudah kita bahas ya, ada 3 cara dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, talbiyah ya, kita disunahkan untuk senantiasa membaca talbiyah. Yang ketiga, tawaful qudum, tawaf kudum. Jadi antum sudah kita bahas juga ya, antum pahami bahwa tawaf kudum adalah salah satu jenis tawaf yang dimana kita itu bertawaf dulu ketika sampai di Mekah, atau ibaratkan tahiyatul masjid di Ka'bah gitu ya, di Mekah gitu. Kemudian yang keempat adalah wal mabitu bi Musdalifah ya, kita bermabit atau kita bermalam di Musdalifah. Kemudian yang kelima, warok atat tawaf. Jadi kalau kita selesai tawaf disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang keenam, wa tawafu wada wal mabitu bimina, kita bermalam di Mina. Kemudian terakhir adalah wa tawaful wada, kita melakukan tawaf wada atau tawaf terakhir sebelum meninggalkan tanah suci atau Mekah. Nah, ini ada catatan di akhir paragraf ini ya, bahwasanya disebutkan wayatajarradud rajul indal ihrami anil mahiti wa yalbasu izaron waridaan abyadaini. Laki-laki, nih khusus laki-laki yang sudah berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, hanya mengenakan kain dan selendang yang berwarna putih. Nah, itu ya sunnah-sunnah dalam melakukan ibadah haji. Ya, itu saja pembahasan materi haji dan umroh pada pekan ini. Semoga bermanfaat. Cukup, kurang lebihnya sudah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.